Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 60. Sedikit kita murajaah, mengulang kembali fasal yang sama tentang hal-hal yang disunnahkan setiap orang yang sholat selepas mengerjakan sholat. Hal-hal yang disunnahkan bagi siapapun mereka selepas sholat. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Yundabu adz-dzikru wad du'a aqibas sholati. Disunnahkan kita berzikir dan berdoa. Kapan? Akibat. Arti akibat langsung. Jadi tidak tulul fasli, tidak panjang. Kalau memang panjang selepas sholat ngobrol, bicara ini itu yang sekiranya panjang antara selepas sholat dan maka itu luput sunnahnya. Jadi ada sunnah tersendiri selepas sholat. Selepas sholat dzikir langsung doa. Jangan habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, disunahkan kita langsung mengusap muka sambil kita berkata Allahumma adhib annil hazan Allahumma adhib annil hamma wal huzun. Selepas salam sambil kita mengucapkan demikian. Salam, ngusap ke muka. Dan ngusapnya cuma satu tangan, nggak berduaan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cuma satu tangan. Langsunglah zikir. Setelah zikir langsung itu sunnah. Bukan selepas salam ketemu temen ngobrol dulu, bicara ini itu. Nah, tulul fasli, panjangnya fasal uruf. Artinya, nah kalau dari selepas salam sampai ngobrol itu dikatakan panjang, berarti luput tuh. Udah nggak ada lagi sunnah untuk zikir dan doa selepas salam. Ya, itu. Melainkan di dalam Jumat. Dalam Jumat disunnahkan selepas salam langsung kita baca 7. Baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas. Posisi kakinya dalam keadaan tasyahud akhir. Jangan bersila. Karena disebut dalam riwayat Ibnu Sunni man qara'a sab'an. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas qabla an yuthniya rijlih. Tuh, sebelum dia duduknya bersila, maka disebut ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Niscaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kecilnya yang lampau. Bukan itu aja lagi, ya. Wa hufidha maluhu wa nafsuhu wa ahluhu. Allah jaga dari segala apapun musibah yang Allah turunkan, baik dirinya, baik hartanya, baik anak istrinya. Lalu yang ketiga faedahnya wa u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Niscaya Allah akan berikan kebaikan untuk dia sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada banyak kan tuh? Banyak banget tuh. Jadi selepas salam nggak zikir, selepas salam nggak langsung doa, tapi langsung baca Fatihah 7 khusus selepas sholat Jumat. Imam nggak ngerjain, ya udah kita sendiri. Ya,
Makmum nggak ngerjain, ya udah imam kerja sendiri. Jangan ngelihat si makmum, waduh bubar, pikirin. Jadi pikirin si makmum, kerjain aja sunnah Nabi. Ya. Itu akibas sholat, selepas sholat. Wa yusirru bihi, dan hendak jangan diangkat suara selepas salam. Isror, diem, baca dalam hati. Baik makmum, baik imam, baik sholat sendiri. Jadi zikirnya itu isror, tidak diangkat, tapi dalam itu artinya. Illa, melainkan al-imam al-murid, melainkan imam yang berkeinginan taklim al-hadirin, mengajarkan orang-orang yang jadi makmum, yang hadir. Apa pemahamannya? Tiba-tiba selepas sholat imam berdiri, nggak kuat, mau pipis, dia berdiri langsung, kosong nggak? Oh, udah diem semuanya, nggak ada diangkat suara zikir, nggak diangkat suara diem semuanya. Melainkan si imam selepas salam kan banyak zikir yang dianjurkan kita baca, ya kan? Takut si makmum nih belum paham, orang awam, ya kan? Maka dibaca dah selepas salam sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yuhyi wa yumit sebanyak berapa? 10. Itu kan belum tahu kadang imam, ya kan? Maka diajarkan. Itu dia. Terus dianjurkan pula kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni, sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi menyatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepada kamu. Ya, cinta kepada kamu enggak menjadikan kamu itu berpengaruh kalau tidak dengan amal. Jadi Nabi menyatakan, aku cinta kepada kamu, fala tada'anna kulla duburi sholah bi antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu maksudnya. Aku cinta kepada kamu, maka Nabi melanjutkan kembali. Nabi arahkan, hendaklah engkau senantiasa mengucapkan selepas sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Biar ya Allah berikan, bantulah aku untuk senantiasa mengingat kepada kamu, bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri kamu. Itu dia. Syukur, apapun bentuk yang Allah berikan, syukur. Kalau syukur, maka dapat predikat qalilun min ibadiyah syakur. Ya, banyakkan orang yang bersyukur apa orang yang sabar? Hah? Banyak orang sabar. Kalau sabar lus dada, sabar. Tapi kalau syukur masih bisa senyum dengan derita apapun, masih dilihat orang mulia dengan sebab syukur. Maka qalilu min ibadiyah syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kadang musibah yang tertimpa sama kita nggak ngucapin alhamdulillah. Jadi orang taunya alhamdulillah identiknya dengan susah, senang. Ya, orang identiknya mengucapkan alhamdulillah dengan kesenangan, kegirangan, gembira, ya kan? Tapi kalau lagi sedih, ucapin alhamdulillah, ucapin alhamdulillah. Karena Allah pantas dan layak untuk dipuji, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur pada Allah atas setiap keadaan. Hebat tuh baca.
Ya. Wa husni ibadatik, disuruh tuh. Dan ya Allah, bantulah aku untuk bagus ibadahku kepada kamu, biar bagus. Karena diinginkan dalam agama kita bukan banyaknya, tapi bagusnya. Ini ngaji begini, bagus, sepekan sekali, mata melotot, nyatet. Ya, betul. Ketimbang setiap hari ngaji, ya bengong aja megang handphone. Lihatin. Apa yang diajarin? Au. Kitabnya apa? Au. Gak tahu. Tapi yang kita pikir, yang kita inginkan tahsinul a'mal khairun min taktsiril a'mal. Kualitas lebih bagus ketimbang kuantitas. Nah, fayajharu ila an yata'allamu, maka dia mengangkat suara. Nah, inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Hamlul hadis ala jahar, angkat suara ketika zikir selepas sholat. Wa yuqbil alal ma'mumin. Nah, udah. Nah, belum selesai itu, ya. Dianjurkan kita baca subhanallah sebanyak 33, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30. Man qala dzalika ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa orang yang membaca itu 33, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa kecilnya sekalipun banyaknya seperti buih yang ada di dalam laut. Buat dosa-dosa kecil. Lalu baca ayat kursi. Baca gak biasa sini ayat kursi? Karena ada hadis yang menyatakan, hadis sahih, man qara ayal kursi lam yamna bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Siapa yang biasakan selepas sholat baca ayat kursi, maka tidak ada penghalang untuk dirinya dan masuk surga melainkan kematian. Masya Allah, kematian doang. Yang dia biasain selepas sholat baca ayat nggak ada penghalang untuk dia melainkan kematian. Inilah yang diucapkan Nabi SAW, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian adalah hadiah yang berharga buat orang yang beriman. Wa yuqbilu 'alal ma'mumin. Nah, kemudian selepas salam dia menghadap bagian kanannya ke arah makmum. Ini mihrab di sana, berarti kanannya bija'li yasarihi ilal mihrab, dengan menjadikan bagian kirinya menuju mihrab. Sekalipun di Masjid Nabawi menurut pendapat Ibnu Hajar. Sekalipun. Nah, ini ada perselisihan di antara ulama. Yang begitu tidak menjadikan kekurangan atau keaiban, nggak apa-apa. Mau ngambil ini, mau ngambil itu. Imam Romli menyatakan tidak. Beliau menyatakan tetap, kan kalau kita lihat, kalau Masjid Nabawi yang sekarang kan dipugar ya, diperluas. Tapi yang dulu itu Masjid Nabawi kan posisi sebelah hujrah Nabi, Raudhah, ya kan? Jadi kalau gimana? Di sini, ini makam Nabi, tuh, paham? Ini kiblat ke sana. Kalau selepas sholat dia ngadep sana, betul kan? Berarti kanannya ngadep otomatis dia ngebelakangin. Tuh lihat tuh, ngebelakangin dari makam Nabi SAW. Berarti palanya Nabi tuh, ya kan? Berada di belakang dia. Lihat, sini Nabi, dia begitu jadi. Paham gak tuh? Menurut Ibnu Hajar sekalipun di Masjid Nabawi, tapi menurut Imam Romli ya sebaliknya, kita jadikan bagian kiri kita makmum, bagian kanan kita menuju kiblat, agar kita langsung berhadapan dengan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Abi Mansur ketika Imam Malik mengatakan kepada presiden ketika itu, dia bicara kepada Imam Malik, ana ngadep kiblat, kan begitu, ngadep kiblat ngebelakangin Rasul.
Atau sebaliknya, ane doa kepada Allah, ngadep Rasul, ngebelakangin kiblat. Imam Malik menjawab, la tasrif wajhak anhu, jangan kau palingkan wajahmu dari dia. Fa innahu huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam, maka dia adalah perantara engkau dan perantara moyang kamu Nabi Allah. Istaqbilhu wastashfi' bih, hadap dia dan minta syafaat kepada beliau, sebagaimana firman yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepada engkau. Kita datang kepada teman kita, ngomong ngebelakangin dia, pengen hadap dia. Sehat, orang gila tuh namanya. Ngomong masa ngebelakangin dia, ya kan? Ngadep. Ja'uka, datang kepada kamu, artinya ngadep kepada kamu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, minta ampun pada Allah, wastaghfar lahumur rasul, niscaya Rasul pun juga akan minta ampun pada Allah untuk kalian. La wajidullaha tawwabar rahima, niscaya kalian, mereka akan dapati Allah akan membukakan taubat dan memberikan pengampun. Jadi sebab datangnya seseorang ke makom Nabi, pengampunan Allah akan dosa-dosanya. Jadi wa yundabu fihi wa fi kulli du'a raf'ul yadain, angkat tangan. Jangan ada sebagian orang sholat doa begini, amin amin, ngapain? Angkat tangan, ya, angkat tangan. Sekalipun ngadep ke langit, mata kita ke langit, itu Imam Ghazali katakan nggak sunnah, tapi ada ulama menyatakan lagi boleh, angkat ke langit boleh. Nah itu, angkat tangan kita lebih utama, boleh kita renggangkan atau kita rapatkan. Kalau renggang berarti kita ngeliat ke bawah, kalau kita rapatkan lihat ini hanya di luar kalau di dalam sholat makruh, jangan diusap, jangan diangkat. Jangan diusap ya. Kalau diangkat iya, seperti doa kunut diangkat tuh, tapi kalau diusap itu makruh. Tsumma mashul wajhi bihima, kemudian dia usap wajah keduanya. Udah cukup wajah, nggak badan, nggak ngusap badan. Apakah ada sunnah ngusap badan? Ya, sunnah ngusap badan sebelum tidur, dengan kita angkat tangan kita membaca Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu kita tiup dan kita usapkan dari pala kita sampai seluruh badan. Itu sunnah sebelum Nah, adapun dalam kondisi yang lain tidak disunahkan. Kita usap muka kita, badan kita seluruhnya nggak disunahkan. Disunahkan sebelum dengan baca tadi. Wa da'watul ma'thura, doa ma'thurah yang diajarkan Nabi, sunnah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini. Masya Allah itu doa. Ya, doa jangan kita takut, jangan kita pelit. Ya, udah takut pelit lagi. Jangan juga ada utang. Itu dia. Udah paling nggak enak udah hidup dengan utang udah. Mana-mana diliatin, dipelototin sama orang. Ya, sholat Jumat ditagi, gimana begitu? Ya, jauh. Nah ini doa Nabi. Lalu doa lagi apa? Yang paling luar biasa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya. Allah itu. Dan yang terakhir doa sapu masjid. Ya. Ya. Doa sapu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tuh. Itu doa yang luar biasa. Sampai pengarang Ratibul Haddad beliau menyatakan, aku lazimkan doa tersebut
dan Allah berikan hampir 70 futuh dalam ilmu. 70 keilmuan terbuka kepadaku dengan sebab kulazimkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya beliau punya puisi, qasidah-qasidah yang beliau karang tentang nabi, tentang akhirat, tentang dunia, tentang sifat-sifat yang luar biasa. Kalau biasa para ulama, para aulia punya qasidah selalu diawalkan dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Kan biasa begitu? Ya kan? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan biasa begitu? Tapi kalau qasidah yang dikarang beliau nggak diawali dengan itu semua. Tapi diawali dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baru mulai qasidahnya. Dimulai dengan itu. Karena beliau sangat cinta itu doa yang dengan sebabnya terbuka. Beliau katakan berbagai macam ilmu yang Allah berikan. Itu jami' syamil, meliputi semuanya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terpelihara dari siksaan neraka. Walhamdulillah awwaluhu, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ada pertanyaan silakan.